Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dengan NPM 19700641642. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux Mint untuk menyelesaikan tugas 2 dan ujian akhir semester saya. Linux Mint. Apa itu Linux Mint? Linux Mint adalah sistem operasi Linux yang merupakan suatu distribusi Linux dengan basis Debian dan Ubuntu. Dengan Linux Mint Debian Edition atau LMDE sebagai suatu alternatif yang sepenuhnya berbasis Debian. Aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu juga bisa berjalan pada Linux Mint. Walaupun inti dari Linux Mint adalah Ubuntu, Linux Mint hadir dengan tampilan yang berbeda dengan Ubuntu. Sejarah Linux Mint. Pertama kali dirilis pada tahun 2006. Linux Mint beredar dengan versi 1.0. Ada, versi ini masih dalam tahap beta. Pertama kali dirilis, distro ini kurang mendapat perhatian. Mungkin karena versi ini masih tahap beta dan tidak pernah dirilis dalam versi yang lebih stabil, sehingga distro ini kurang dikenal. Dengan kemunculan Linux Mint 2.0 Barbara, selang beberapa tahun kemudian Linux Mint mulai mendapat perhatian dari kalangan komunitas Linux. Dengan adanya komunitas tersendiri bagi pengguna Linux Mint, distro ini merilis beberapa versi yang boleh dikatakan sukses pada rentang 2006 sampai 2008. Sejak kemunculan Barbara, 5 versi Linux Mint telah dirilis, antara lain versi 2.0 dengan nama Beta, 2.2 Bianca, 3.0 Cassandra, 3.1 Selena, 4.0 Dariana, 5.0 Elisa, 6.0 Felicia, 7.0 Gloria, 8.0 Helena, 9.0 Isadora, 10.0 Julia, 11.0 Katia, 12.0 Lisa, 13.0 Maya, 14.0 Nadia, 15.0 Olivia, 16.0 Petra, 17 Kiana, 17.1 Rebecca, 17.2 Rafaela, 17.3 Rosa, 18 Sarah, 18.1 Serena, 18.2 Sonya, hingga saat ini yang saya gunakan 18.3 Sylvia, dan yang baru 19.0 Tara. Sebenarnya kalau saya searching di Google sudah ada update terbaru versi 20 ya, atau versi 20. Saya kurang tahu namanya apa. Kelebihan dan kekurangan Linux Mint. Kelebihannya tampilan grafis yang lebih fresh dan menarik, mudah dalam instalasinya, aplikasi bawaan yang sudah memadai, sudah banyak forum komunitas Linux Mint. Kekurangannya Linux Mint instalasi driver yang sulit bagi pemula, sedikitnya driver game. Komponen-komponen sistem Linux Mint. Yang pertama, manajemen proses dan memori dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan sistem monitor, yang kedua menggunakan terminal. Konsep proses pada sistem operasi Linux. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan utilitas sistem atau program aplikasi dari shell, satu atau lebih PowerShell yang akan dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan setiap kali instruksi diberikan pada Linux shell. Maka kernel akan menciptakan sebuah proses ID. Proses ini disebut juga dengan terminologi Unix sebagai sebuah job. Proses ID atau PID dimulai dari 0, yaitu proses init, kemudian diikuti oleh proses berikutnya terdaftar pada iteration init. Yang ketiga adalah sinyal. Ini adalah contoh beberapa operasi dasar Linux Mint yang nanti akan saya contohkan pada PowerPoint slide ini. Hostname menampilkan nama komputer. Who digunakan untuk melihat nama login kita, date melihat tanggal, cal melihat kalender, ls untuk mengelis atau memperlihatkan beberapa file dan folder. Terima kasih, ini adalah PowerPoint yang saya tampilkan. Sekarang saya lanjut ke operasi Linux-nya. Ini sudah saya buka, jadi kita menggunakan VirtualBox ya, karena sistem operasi komputer saya adalah Windows, biar tidak ribet untuk install ulang lagi. Nah, ini adalah tampilan Linux Mint. Untuk mencoba operasi dasarnya, kita buka terminal. Terminal ini kalau di Windows sama dengan CMD, command line. Nah, ini tampilannya. Kita coba masukin yang tadi, hostname.
Apakah menampilkan namanya seperti yang tadi saya sudah contohkan? Betul, terlampir Jordi VirtualBox. Kemudian siapa yang login sekarang? Jordi. Kemudian tanggal hari ini, Sabtu Januari tanggal 30 jam sekian tahun 2021. Kemudian kalender bulan ini, kita lihat kalender. Nah, kalau kita tambahkan fungsinya lebih spesifik, itu sama seperti yang tadi, menampilkan bulan Januari 2021. Kalau kita tampilkan 1 tahun, nih kita akan dikasih lihat tanggal 1 tahun selama tahun 2021. Kemudian LS yang terakhir, ini menampilkan file yang ada di perpustakaan kita. Oke, demikian informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.